Baik, pertanyaan pertama tentang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim, itu ditujukan kepada kafir dan munafik. Nah, jadi di awal-awal surah Al-Baqarah itu perbincangan tentang kafir dan munafik. Munafik termasuk salah satu golongan yang dikhatam, distempel oleh Allah hatinya. Nah, namun kapan distempel menjadi tertutup hati? Ketika mereka mengulang-ulang kekafiran dan kemunafikan. Jadi bukan bermakna dari awal Allah sudah menzalimi hamba dengan menutup sebagian hati sehingga enggak mungkin lagi mereka masuk surga, enggak. Allah menyatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi engkau, engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Orang kafir itu tidak dizalimi, sehingga ada orang yang berfikir dia memang ditakdirkan jadi kafir. Dia memang distempel hatinya, ditutup pendengarannya sehingga dia masuk neraka. Itu pandangan-pandangan yang sesat. Allah itu tidak zalim. Allah tidak zalim. Orang kafir yang sudah kafir, orang kafir yang sudah dalam kekafiran, itu dikirimkan Rasul oleh Allah. Dikirimkan Rasul. Lalu diajak mereka untuk mengenal Islam, mengenal Allah. Tapi setelah diajak, mereka bunuh Nabi. Yaqtuluna nabiyyin. Mereka itu suka membunuh Nabi-Nabi Allah. Jadi bayangkan, Allah mengajak mereka masuk, mari ke dalam surga. Masuklah ke surga. Di utusan Allah pun dihabisi. Dalam surat Yasin, zaman Nabi Isa, kan dikirimkan oleh Nabi Isa, sahabat Nabi Isa tiga orang satu kampung, diikat, disiksa. Jadi hal begini sudah dikirimkan, sudah diberitahu, lalu tetap dalam kekafiran, disitulah baru khatamallah ala qulubihim, Allah stempel hatinya. Munafik juga begitu. Munafik itu kalau sudah berulang-ulang, karena munafik itu ada pada ibadah ciri-cirinya, ada pada amalan hari-hari. Pada ibadah biasanya susah salat subuh, salat isya. Tidak mau salat Jumat. 3 kali tidak salat Jumat tahawunan, Allah stempel hatinya. Di situ khatam Allah. Allah stempel. Allah tutup hatinya. Susah dapat hidayah. Kenapa? Mengolok-olok agama. Olok-olok agama. Nah, Allah yang bisa buka pintu hidayah itu. Maka kita orang tua, kalau sudah dapat anak enggak salat lagi, Pak, cara membuka pintu agar Allah beri kembali, banyak-banyak doa kepada Allah. Banyak-banyak doa. Karena kekuatan doa orang tua, itu membuat Allah bisa mengubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu orang-orang yang Allah sudah lihat mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah. Muncullah kalimat itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kalau hubungannya dengan majlis taklim, dengan orang ikut pengajian di mana-mana tapi enggak berubah-berubah, itu banyak hubungan, Pak. Salah satunya hubungan pendidikan dari orang tuanya tadi. Dia ikut pengajian umur 45. Hidup dengan orang tuanya dari umur 0 sampai 44,99. Enggak pernah solat. Mamak enggak solat, bapak enggak solat. Ikut pengajian, enggak berubah-berubah. Ya wajar. Di dalam darahnya sudah darah orang tidak solat berpuluh tahun. Alhamdulillah kalau bisa berubah. Alhamdulillah kalau bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah, besar sekali tanggungjawab orang tua terhadapnya. Baik, pertanyaan kedua, orang yang dianggap kafir ketika tidak solat, ketika dia taubat, mendapatkan hidayah kembali, perlukah bersyahadat? Dalam pandangan jumhur ulama tidak perlu, karena tidak dianggap kafir akidah. Itu kafir amali. Namun 4 mazhab membuat catatan, apa yang dia tinggalkan masa dia tidak solat wajib diqadha. Wajib qadha. 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Yang mengatakan tidak wajib qadha itu golongan pandangan mazhab Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemudian didukung oleh pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim mengatakan tidak wajib qadha. Dengan dalil at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat, kalau diterima taubatnya tidak ada dosa sama sekali. Maka mengandalkan hadis ini,
Cukup taubat, kata sebahagian kecil ulama ini. Cukup taubat. Itu ijtihadnya mereka. Tapi dibantah oleh 4 mazhab. 4 mazhab suruh qada. Dengan dalil, hadis-hadis Nabi mengqada salat dalam keadaan tidak sengaja. Nabi kan pernah meninggalkan salat. Tidak sengaja terbangun waktu subuh, terbangun ketika panasnya matahari. Pulang dari medan perang terlalu lelah sehingga tertidur. Dibangunkan oleh matahari. Lalu diqada, salatnya diqada berjamaah. Lalu kemudian para jumhur ulama mengatakan yang tidak sengaja saja diqada oleh Nabi, yang tidak sengaja saja diqada oleh Nabi, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Itu cara mengambil dalilnya para jumhur ulama. Maka wajib qada. Kalau saya menyarankan wajib qada, itu lebih aman. Lebih aman untuk hidup kita berjumpa dengan Allah. Apalagi jumhur ulama juga berdalil dengan ayat Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Maka mana waktu itu? Nanti kalau Allah tanya mana waktu? 5 waktu itu mana? Di situ kita harus bisa berhujjah di hadapan Allah, telah kuselesaikan, telah kuselesaikan. Yang dulu tertinggal telah kuselesaikan. Itu yang jadi catatan. Sedangkan syahadat tidak perlu bagi mereka yang pernah mengalami masa-masa tidak salat. Itu yang perlu dilakukan. Pertanyaan ketiga, wali yang tidak salat. Kalau orang tua tidak salat, tidak boleh menikahkan anaknya. Karena syarat menjadi wali adalah adalah. Adalah itu tidak fasik, adil, tidak fasik. Ketika syarat kehilangan, hilang syarat adalah, maka dia tidak layak menjadi wali. Ini tidak hanya pada orang tua. Kalau orang tua tidak salat, lalu dia wakilahkan ke seseorang, boleh adiknya, karena kalau yang wali utama masih hidup, itu wakilah suka-suka dia. Enggak mesti ke KUA, dia mewakilahkan ke adiknya. Ternyata adiknya enggak salat juga, tetap enggak boleh menjadi wali. Oh, dia wakilahkan ke KUA, KUA enggak salat juga, enggak boleh jadi wali. Karena ada juga tu Pak, KUA PNS tapi enggak salat. Lulus KUA jadi karena PNS, bukan karena ada salat. Cukup parah kalau KUA enggak salat. Kenapa? Dia itu kan penyelesai masalah. As-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Sultan menjadi wali bagi yang tidak ada wali. Ternyata KUA enggak salat. Kepala KUA enggak salat. Bagaimana jadi wali? Kalau ada yang memaksakan diri, seperti kata Bapak, dipaksa. Dalam kitab disebutkan, kita ini berpandangan pada hukum zahir. Pada hukum zahir. Kita enggak bisa berpandangan pada hukum yang gaib, yang kita enggak nampak. Kalau si fulan, dia mengaku, ni baru pulang dari Malaysia ni, anak gadisnya mau kahwin. Dia mengaku di depan kau, long nak semayang long. Padahal enggak ada solat. Maka kita berpijak pada pengakuan dia. Dia mengaku ada solat, padahal enggak solat. Demi menikahkan anaknya. Bagaimana hukum pernikahan anaknya? Sah dalam mata hukum, tapi dia tanggungjawab dosa. Karena kan pijakan kita yang zahir, menganggap dia ada salat. Mana mungkin kita suruh cek orang, jika cek tiga, apa main, pun naik semayang, selama di Malaysia, pada salat dia, tak mungkin kita suruh itu. Maka sah dalam catatan hukum, tapi dia berdosa. Anaknya tidak bertanggungjawab dengan pengakuan ayahnya. Anaknya nanya, ayah ada salat? Ayah, ada, ayah salat. Siapa bilang ayah enggak salat? Tapi dulu ayah enggak salat. Oh, sekarang ayah sudah salat. Semenjak ketemu sama Mahathir, ayah sudah salat, kata dia. Contoh. Pengakuan dia jadi sandaran, Pak. Tapi berdosa. Dia berdosa. Tapi kalau anaknya tahu, orang tuanya tahu, dipaksa juga, maka tidak sah pernikahan itu. Karena kehilangan syarat menjadi wali. Harus ulang. Akadnya harus ulang. Tidak sah pernikahan. Kalau sama-sama tahu bahwa tidak salat. Nah, bagaimana dengan yang baru salat? Begitu tahu anaknya mau nikah, baru dia salat. Karena begitu tahu anaknya nikah, dia baru mengatakan, oh ya Allah, ini enggak bisa jadi wali ini. Mulai dia salat. Tetap kita berpegang pada dia mulai salat. Makanya nasihat tadi, ni habis nikahkan adik atau anak, kamu harus tetap salat. Itulah pegangan kita. Berarti dia sudah mulai salat. Masalah nanti dia melanggih lagi, kemudian dia enggak salat lagi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pernikahan tetap sah.
Ya, begitu Bapak. Yang terakhir, tadi agak kurang jelas. Orang salat sunnah. Ini satu salat sunnah Pak. Lalu yang lain pun mau salat sunnah. Lalu apa yang terjadi? Saya kurang dengar tadi. Iya. Berdiri di belakang dia. Oh, di depan orang yang sedang solat tu. Baik. Ini ada orang yang sedang solat sunnah. Lalu kita solat sunnahnya di depan orang ini, Pak ya. Nah, selama berada di luar jalur sutrah, pertama itu tidak mengapa. Dia berdiri di garis. Lalu kita ngambil di atas garis. Ya, di garis kita sendiri, itu tidak mengapa. Itu berarti di luar sutrah. Tapi kalau kita tidak melihat tidak ada batasan apapun, orang solat ni enggak taruh batasan apa-apa, garis enggak ada, semua enggak ada, semen lempang begitu saja. Bolehkah kita solat di belakang dia di depan dia langsung? Ni dia sudah solat duluan, enggak ada garis dan tidak ada tanda. Boleh dengan syarat perkirakan tempat sujud dia. Perkirakan tempat sujud dia. Jangan solat di area yang dia mau sujud. Itu baru disebut dengan melewati orang solat walaupun tujuannya solat. Apalagi kalau sampai dekat kali sama dia, itu kan dia cium punggung kita itu. Waktu dia rukuk punggung kita, waktu dia sujud punggung kita juga, kan? Jadi itu dosa. Solat di depan orang solat yang kira-kira di dalam sutrah, itu tidak dibolehkan. Tapi di luar sutrah tidak mengapa, dibolehkan. Aman insya-Allah. Baik, demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jam berapa kita boleh solat? Sudah. Berapa menit lagi? Syuruk 6.27. Berarti 5 menit lagi Bapak tunggu. Ya. Atau 5 menit lagi aman untuk solat. 5 menit lagi baru aman untuk solat. Baik, demikian hari ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.